Sobat Senator, The News DPD RI kali ini menemani Anda. Bersama saya Yulia Haryono dan tim redaksi sudah menyiapkan sejumlah berita seputar kegiatan DPD RI maupun ke Sekretariat Jenderal DPD RI. Di antaranya adalah Komite 2 DPD RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum di Gedung B DPD RI yang membahas RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, Komite 1 DPD RI juga melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dalam membahas beberapa agenda penting ke depannya. Untuk mengawali The News kita kali ini, berikut kami sampaikan berita utama pada kesempatan ini. Undang-undang existing menjadi salah satu alasan dalam melakukan revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau Undang-Undang KSDAHE. Karena belum mampu menampung kebutuhan hukum dan belum mengatur secara menyeluruh dan optimal mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, substansi pengaturan masih tersebar di beberapa peraturan dan juga undang-undang existing belum mengakomodasi beberapa substansi terkait ratifikasi internasional di bidang konservasi. Dr. Insinyur Haji Abdullah Puteh MSI menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini untuk memperkuat pandangan DPD RI pada sidang tripartit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Karena hal tersebut merupakan prioritas dari DPD RI untuk membangun daerah. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 perlu disempurnakan karena belum adanya peran daerah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Yang tadi kan sudah kita sampaikan bahwa rapat dengar pendapat hari ini dalam rangka kita memperkuat pandangan-pandangan kita nanti dalam sidang tripartit antara DPD, DPR RI, dan juga dengan pemerintah. Jadi langkah kita setelah ini menyiapkan bahan-bahan kita yang menjadi pandangan-pandangan dari DPD. Nah, nanti tentunya pandangan ini kita perjuangkan pada sidang tripartit karena biasanya kalau DPD kan lebih berorientasi bagaimana memperkuat juga daerah. Karena daerah yang kita anggap yang melaksanakan apapun program nasional nantinya. Ya, memang kita sependapat dengan teman-teman yang lain juga dengan para narasumber bahwa undang-undang yang pernah ada kan undang-undang nomor 5 tahun 90 ya, itu belum sempurna, jadi harus disempurnakan karena di situ juga belum ada peran daerah yang cukup dominan, belum ada, bahkan ini semua di tingkat nasional. Komite 1 DPD RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dalam membahas persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, pengisian pejabat kepala daerah provinsi atau kota, persiapan pembentukan pemerintahan di 3 provinsi yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, serta pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, kesimpulan tadi dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri dengan Komite 1 DPD RI dengan kesimpulan rapat kerja itu ada 5 poin. Hasilnya saya ringkas dari 5 poin itu adalah 1. Komite 1 DPD RI bersama Kemendagri sepakat untuk mendorong penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Itu poin pertama. Di poin kedua adalah Komite 1 DPD RI meminta pemerintah melalui Kemendagri agar proses dan mekanisme pengisian pejabat daerah kepala daerah memperhatikan politik lokal dan membutuhkan kebutuhan daerah serta lebih mengoptimalkan ASN yang sesuai dengan undang-undang. Itu poin kedua. Di poin ketiga adalah Komite 1 DPD RI sepakat dengan Kemendagri untuk melibatkan DPD RI dalam menjalankan 12 agenda utama, yaitu roadmap pasca pengundang-undangan 3 undang-undang Provinsi Papua Barat Daya. Dan poin keempat, Komite 1 juga DPRI meminta pemerintah melalui Kemendagri RI agar dalam kebijakan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya harus memperhatikan aspirasi orang asli Papua dan juga menggunakan pendekatan sosial, budaya, dan juga adat istiadat. Poin kelima adalah dalam hal pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah diminta untuk menjembatani atau memfasilitasi pertemuan dengan Pemda dengan menyelesaikan permasalahan batas wilayah di Tambrau dan juga Manokwari. Itulah yang tadi kesimpulan dari Komite 1 DPR RI dengan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari ini. Terima kasih.
John Wempi Wetipo SHMH sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri RI menambahkan bahwa tidak ada pergeseran pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan juga pemilu kada serentak pada 27 November 2024. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan peresmian 3 DOB yang baru. Iya, hari ini sebenarnya kita diundang oleh DPD terkait dengan ada kurang lebih 3 agenda. Yang pertama adalah terkait dengan soal pemilu serentak yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah masalah DOB Papua. Ya. Kemudian yang ketiga itu masalah rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Jadi tadi saya kira memang banyak pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komite 1 DPD RI dan sudah kita jawab, dan saya pikir selama ini yang menjadi pertanyaan banyak sudah kita sampaikan terkait bahwa memang tidak ada pergeseran jadwal pelaksanaan pemilu serentak yang kita laksanakan tanggal 14 Februari tahun 2024 dan juga pemilu kada serentak yang akan gelar di tanggal 27 November tahun 2024. Jadi tidak ada pergeseran sampai dengan hari ini yang kita lakukan rapat dengan DPD itu belum pernah ada. Kemudian 3 DOB yang baru di Papua itu undang-undang sudah ada, itu undang-undang nomor 14 untuk Papua Selatan, undang-undang nomor 15 untuk Papua Tengah, dan undang-undang nomor 16 untuk Papua Pegunungan. Hari ini kita sedang rapikan untuk proses pelaksanaan masa transisi pemerintahan. Nah, karena ini kan kita akan lakukan proses peresmian 3 DOB yang baru ditambah dengan pelantikan PJ. Nah, tapi terlebih dahulu kita sudah ada tim dari Kemendagri untuk akan ada di 3 DOB yang baru untuk merapikan semua kira-kira PJ yang nanti ini akan bekerja di mana. Terus kemudian ASN kurang lebih 1 DOB itu 22 OPD atau organisasi perangkat daerah yang akan bekerja di mana, sehingga proses politik ke depan bisa berjalan baik, apalagi mereka 3 DOB yang baru akan ikut bersama dalam pelaksanaan pemilu serentak pertama kali yang akan digelar tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Kemudian Papua Barat Daya ya, yang sekarang lagi didorong ini sudah lakukan diskusi-diskusi antara DPR dengan pemerintah. Pada prinsipnya bahwa proses sedang jalan, kita berharap ya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan itu bisa disepakati bersama untuk bisa kita sahkan menjadi undang-undang ke depan. Baik Sobat Senator, informasi tadi sekaligus menutup episode kita kali ini. Saya Yuli Haryono, The News DPD RI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.